بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 يا الله 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 يا الله
Ya Allah, ya Allah. Ayahanda bunda ikhwatal iman, sebelum kita melaksanakan ibadah umroh nanti, alangkah indahnya kita luruskan niat. Maka itu mari sama-sama kita bacakan doa taubat Nabi Adam, Nabi Yunus, lalu kita beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah lancarkan segala-galanya. Ya, mungkin yang ada sakit Allah sembuhkan sebelum keberangkatan kita. Yang ada masalah diselesaikan masalahnya sebelum kita menuju ke tanah suci. Yang ada utang piutang insya Allah dilunasi sebelum kita berangkat. Solusinya hanya cinta kepada Allah banyak cinta kepada Rasul banyak salah. Yang ketiga, yang terakhir, kalau kita cinta pada tubuh kita, cinta pada jasad kita, mata, telinga, jantung, lambung, bagaimana tubuh ini selamat, bahagia, sukses, sehat dunia akhirat, perbanyak istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kami tidak akan mengazab mereka, tidak akan mendatangkan musibah, bencana, malapetaka untuk mereka, tidak akan pernah mendatangkan penyakit untuk mereka selama mereka beristighfar. Inilah gunanya istighfar sebelum keberangkatan, agar apa? Dimudahkan, dilancarkan segala-galanya oleh Allah berkat istighfar. Mari sama-sama ayahanda bunda ikhwatal iman, tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Semua kita punya salah, semua kita punya dosa, semua kita khilaf, lupa. Maka itu at-taib minadz-dzanbi kama la dzanbalak. Kalau orang itu sungguh-sungguh bertaubat dengan beristighfar kepada Allah, seolah-olah dia tidak berdosa. Taubat itulah yang membuat tadinya hina akan menjadi mulia, yang tadinya kotor akan menjadi bersih. Maka itu mari ayahanda bunda ikhwatal iman, kita datang kepada Allah dengan kita bacakan doa taubat Nabi Adam, Nabi Yunus, lalu kita beristighfar. Tak kalah kita datang kepada Allah dengan mengucapkan astaghfirullahal, ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa hamba. Maka itu zikir itu ada 4. Yang pertama zikir hati, yang kedua zikir akal, yang ketiga zikir lisan, bukan lidah, lisan. Ya, yang keempat baru zikir amal, perbuatan. Jadi zikir lisan yang sebentar lagi akan kita ucapkan itu terjemahan daripada hati dan akal. Hati dan akal, baru yang ketiga keluar dari mulut. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Nah, keluar dia. Itu mari sama-sama bunda kita bayangkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan insya Allah hari ini Allah ampuni, maafkan dosa-dosa kita. Kalau kita datang kepada Allah dengan sungguh-sungguh bertaubat, janji tidak mengulangi lagi dan menyesal, Allah jatuh cinta. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul, Al-Baqarah 222. Allah mencintai pemabuk yang bertaubat. Allah jatuh cinta kepada pemaksiat yang bertaubat. Allah jatuh cinta kepada penzina yang bertaubat. Allah jatuh cinta Allah kepada koruptor yang bertaubat. Tapi kembalikan dulu uang rakyatnya, ya. Allah jatuh cinta kepada mereka yang bertobat. Janji Allah, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum, bukan tatakun, tuflihun. Kalau tatakun mudah-mudahan kalian bertakwa. Kalau tuflihun mudah-mudahan kalian pulang dari umroh nanti kaya raya. Mudah-mudahan kalian nanti pulang umroh nanti mudah rezeki kalian, diberikan anak lagi, cucu lagi. Bertobatlah kalian semua kepada Allah jami'an, all in, semuanya. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian selamat, bahagia, sukses, sakinah, mawaddah, warahmah, damai dunia akhirat. Hebatnya istighfar. Maka itu mari bunda, sebelum kita mulai acara, mudah-mudahan dengan istighfar ini semua kita dilancarkan semuanya menuju ke tanah suci. Bu, hati-hati bu ke tanah suci.
Kalau Allah tidak ridho, nggak akan berangkat. Banyak bu mau take off besok tiba-tiba stroke. Banyak, nggak bohong saya. La tataharrak illa biiznihi. Tidak ada yang bergerak satupun di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah. Izin Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Semua geraknya Allah. Semua izinnya Allah. Banyak orang punya uang bu, banyak, tapi Allah tidak menggerakkan kakinya ke Mekah. Betul? Banyak punya uang kan? Tapi nggak digerakkan. Tapi kita uang yang pas-pasan, pas-pasan bu. Tapi Allah gerakkan kita. Maka itu mari bunda, dengan istighfar ini mudah-mudahan insya Allah dilancarkan semuanya, dimudahkan semuanya, sehingga insya Allah tak kala kita kembali, kita mendapatkan umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semuanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Sekali lagi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, sekali lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim, ampuni dosa kami, mudahkan, lancarkan perjalanan umroh kami ini, wafatkan semua kami syahid, wafatkan semua kami husnul khatimah, ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa kami. Angkat seluruh penyakit jasmani kami sebelum berangkat ke tanah suci ya Allah. Mudahkan rezeki kami, limpah ruahkan rezeki yang banyak, halal, thayyib dan berkah ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Kami titip anak-anak cucu kami ya Rahman. Bimbing anak-anak cucu kami ya Rahman. Mudah-mudahan semua kami selamat pergi, selamat pulang ya Allah.
sehat walafiat, berkah aktivitas ibadah kami di tanah suci ya Allah. Astaghfirullahalazim ya Allah, astaghfirullahalazim ya Rahman, astaghfirullahalazim ya astaghfirullahalazim, ya Allah, astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kondisi bagaimanapun tetap ucapkan alhamdulillah. Meninggal suami tetap ucapkan alhamdulillah. Jangan ketawa Bu, betul Bu. Meninggal suami tetap ucapkan alhamdulillah. Meninggal istri tetap mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baru innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucap dulu alhamdulillah, tapi jangan besar-besar Bu, nanti dimarahin sama orang. Cukup di hati, baru sambung inna lillahi wa inna ilaihi. Bersyukur kita kepada Allah Bunda, hari ini kita masih hidup, dan insya Allah semua yang hadir diberi kesempatan nanti menuju ke tanah suci. Semuanya izinnya Allah. Makanya sebelum berangkat berbanyak istighfar dan minta maaf sama sahabat, teman, saudara sebelum menuju ke tanah suci. Mudah-mudahan semua yang hadir insya Allah dimudahkan perjalanan umrohnya, diberi kekuatan, kesehatan, dan mudah-mudahan selamat pergi dan selamat pulang. Tapi bahagia sekali Bunda, mereka yang meninggal di Madinah bahagia sekali. Kalau jamaah umroh, jamaah haji yang meninggal di Madinah dikebumikan di mana? Baqi. Dan insya Allah mereka yang meninggal di sana adalah hamba-hamba pilih, hamba-hamba pilih. Tapi ingat, ladul qadar ila doa. Tidak ada yang bisa merubah takdirnya Allah kecuali doa dari hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang bertakwa. Makanya mereka yang meninggal di sana dikebumikan di Baqi, insya Allah akan dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dibangkitkan nanti siapa Bu? Rasul. Yang kedua Abu Bakar dulu. Yang ketiga Umar bin Khattab. Nanti Ibu ketika nanti di Madinah ya, nanti tugas kita mungkin kita ke Madinah dulu ya Ustaz ya, dari Jeddah ke Madinah dulu ya. Tugasnya di Madinah kita jaga 5 waktu berjamaah ya. Yang pertama masuk ke Madinah, apa yang dianjurkan? Sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat sunat wudu, hajat, taubat, kemudian sholat tahajud, baru tutup dengan witir. Masih ada waktu, perbanyak zikir. HP usahakan dinonaktifkan selama ibadah haji, ibadah umroh. Mohon maaf ya, karena baru pulang haji kemarin, makanya saya kemarin jadi pembimbing ibadah haji kloter ke-10 ya, dari Banda Aceh, 385 orang. Itu ngeri Bu, panasnya 52 derajat panasnya ya. 52 derajat panasnya. Malam hari juga Pak panas. Banyak di Mina tuh banyak terkapar karena panasnya luar biasa. Ini Bunda kayaknya agak dingin Bunda ke sana. Di Januari lebih siapa yang berangkat Januari? Ya, siapa yang berangkat November? Ya, siap-siap Ayah, siap-siap fisik ya. Siap-siap fisik, banyak istighfar biar dimudah
dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa atimul hajja wal umrata lillah, Al-Baqarah 19. Tunaikan haji dan umrah semata-mata lillah. Kita ubah niat kita sekarang, perbaiki niat. Jangan umrah kasih nampak sama mertua, jangan umrah kasih nampak sama tetangga, sama saudara. Kita luruskan niat mulai hari ini. Tadi sudah kita beristighfar, sudah satu. Sekarang luruskan niat. Wa atimul hajja wal umrata lillah, Al-Baqarah 196 kalau nggak salah saya. Luruskan niat mudah. Ini harus tahu kita bagaimana ciri-cirinya umroh diterima. Ada yang tahu nggak ciri-cirinya? Ada yang tahu? Kita luruskan niat dulu ya, baru nanti kita praktek ya. Praktek itu gampang, yang penting niat dulu. Niat kita luruskan ya. Bagaimana tanda-tanda umroh diterima? Ada yang tahu ya? Tanda-tanda umrohnya itu diterima. Ada yang tahu? Ini Bapak Saladin ya? Ya, walaupun ditutup saya nampak Pak. Saya alhamdulillah nampak. Makanya kalau orang yang hobinya tahajud, ada indah ke-6. Bukan saya ahli tahajud, hati-hati ya. Saya cuma bilang hati-hati dengan orang-orang ahli tahajud sama ahli subuh di masjid. Dua. Ahli tahajud dan ahli subuh jangan diganggu, jangan dihina, jangan dicaci, jangan ditipu. Ini langsung berurusannya kepada Allah. Kepada Allah. Nanti langsung kena rahasia ilah. Ini mohon maaf nih. Mohon maaf. Hati-hati Bu ya, sama orang ahli tahajud dengan ahli subuh di masjid. Wanita tidak dianjurkan subuh di masjid. Selama sejauh tidak menimbulkan fitnah, please to the mosque, silakan ke masjid. Tapi kalau menimbulkan fitnah, just in the home, just in the house, cukup di rumah. Ini bagi laki-laki. Nanti pulang dari umroh nggak ada cerita lagi sholat di rumah. Paham ya Bu? Mohon maaf ayah, ini agak keras sedikit kita ngomong. Ya, untuk apa? Untuk keistimewaan umroh nanti. Untuk keistimewaan umroh. Nggak ada arti umroh kalau pulang masih pakai celana pendek. Nggak ada arti. Masih mencuri. Nggak ada arti. Makanya luruskan niat ini. Kita lurus. Kalau masalah amaliyat tawaf sa'i itu gampang itu. Sekarang bagaimana hasil natijah itu nilai yang kita peroleh setelah umroh itu. Bagaimana ciri-ciri umroh diterima? Ada yang tahu? Ciri-ciri umroh yang diterima adalah adanya hijrah, perubahan. Yang tadinya pelit setelah pulang umroh. Ada Bu suaminya pelit, tunjuk tangan Bu. Halo Bu. Ada perubahan, ada hijrah. Makanya disebut dengan arba'in itu hati-hati juga Bu. 40 hari 40 malam sholat berjamaah di masjid. Bagi laki-laki Bu, ini khusus bagi laki-laki. Jadi jangan main-main, apalagi haji, apalagi umroh, apalagi haji, jangan main-main. Tak kala dia pulang dari umroh, dia sibuk memperbaiki diri, tidak tertarik mencari aib-aib orang lain. Sibuk ibadah, sibuk berzikir. Dia ajak teman-temannya, udah nggak usah lagi ke diskotik, ayo ke masjid. Udah jangan lagi ke roke, kita udah tua, nggak mungkin lagi goyang-goyang, kan patah ini. Umur udah 60, kan bahaya ini, bahaya loh, nggak bisa bergerak. Umur 60 masih maksiat, masih ke diskotik, gimana? Nggak bisa. Jadi kita lihat nanti setelah kita pulang dari tanah suci menunaikan ibadah umroh, ada nggak hijrah, ada nggak perubahan. Yang dulunya nggak pernah sholat berjamaah, setelah pulang umroh dia menjaga 5 waktu berjamaah. Nggak pernah takjiah, tak perkara pulang umroh senang takjiah. Dulu nggak pernah duduk di majelis ilmu, setelah pulang umroh sibuk mencari di mana aja majelis ilmu, majelis zikir. Dia tidak mau sia-sia lagi hidupnya, tidak mau sia-sia. Walladzina hum 'anil lahwi mughridun. Surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang beriman. Siapakah penghuni surga Firdaus
Yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang sholatnya khusyuk. Bagaimana cara khusyuk sholat? Harus tenang. Yang pertama, tenang Allah. Yang kedua, sempurnakan hudu. Jangan main-main hudu ya. Serius. Ya Allah, ampuni dosa wajah, ampuni dosa tangan ya Allah. Coba berwudu, pernah nggak khusyuk berwudu? Khusyuk gitu, ya Allah. Bayangkan dosa-dosa muka, dosa tangan, dosa kaki melangkah kepada orang yang tidak ridhoi. Sempurnakan itu. Yang kedua, walladzina hum 'anil lahwi mughridun. Siapakah penghuni surga Firdaus yang kedua? Mereka yang menjauhi perbuatan sia-sia. Siapa yang masih hobi main batu, main catur, masih ada nggak ada ya? Alhamdulillah. Yang di warung kopi masih aja ya, banyak ya, warung kopi masih ada ya, sampai 5-7 jam ya. Jadi nanti insya Allah kita ke Jeddah dulu, baru ke ya Ustaz ya, baru ke Madinah. Di Madinah fokus ibadah, persiapan nanti mau menunaikan ibadah ibadah terus, perbanyak zikir, perbanyak salawat. Setelah nanti masuk ke Masjid Haram tuh yang tadi saya sudah sebutkan tadi, tahiyatul masjid yang pertama, yang kedua tahiyatul wudu, sunat wudu, kemudian hajat, kemudian taubat, kemudian selanjutnya sholat tahajud ditutup dengan witir, lalu zikir yang mantap ada 3. Yang pertama istighfar 100 kali, salawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Kalau ada lebih silakan baca Yasin, baca Kulhu. Yang ingin kirim untuk orang tua silakan. Kenapa? Bagi ayah ibu yang sudah berada di alam kubur, di alam barzah, itu menanti doa dari anak yang masih hidup. Menanti. Tidak ada keindahan, tidak ada kebahagiaan seorang mayat yang berada di alam barzah, yang berada di alam kubur, tak kalah menerima doa dari anak yang masih hidup, tak kalah menerima istighfar dari anak. Karena Rasul pernah dibentangkan alam barzah di alam kubur di hadapannya. Rasul melihat seorang mayat sedang diazab, sedang disiksa, tiba-tiba berhenti, si mayat bingung. 5 takifu min darbik, 5 itu kenapa? Kalau bahasa Arabnya 5 sebenarnya kalau nahu sorob grammar itu 5 kenapa? Tapi kalau bahasa gaulnya ya Pak ya, itu bahasa Mesir, sebenarnya 5 takifu min darbik. Apa yang menyebabkan kau berhenti menyiksaku hai mayat? Hai malaikat, kenapa kau berhenti menyiksaku? Apa jawab malaikat? Kaif haluk, apa kabarmu? Kaif adrib, bagaimana aku bisa memukulmu, mengazabmu, menyambukmu sementara anak kandungmu yang masih hidup di dunia saja terus beristighfar untukmu. Itu hadis sahih rawahu Bukhari dan Muslim. Itu nggak bisa dibantah. Selama ayah masih di alam barzah, selama ibu masih di alam kubur, dia menanti doa dari anaknya. Kalau sudah nanti di akhirat tidak bisa lagi. Kapan akhirat datang, Bu? Setelah kiamat. Setelah kita kiamat, itu sudah stop semuanya. Sebelum kiamat, sebelum akhirat datang, masih berada di alam kubur, di alam barzah, di sananya di Madinah, di Mekah, kita kirim doa, kirim terus doa kepada ayah ibu kita. Insya Allah berkat doa ayah ibu kita bisa kembali berjumpa kelak di akhirat dalam surga Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama di Madinah, jangan lupa jaga 5 waktu. Kemudian tidurnya langsung tidur. Habis Isya pulang makan langsung tidur. 1 jam kita tidur habis Isya sama dengan 4 jam kualitas badan. Kalau nggak percaya coba tes nanti malam. Yang sakit-sakit letoy, ya, ada stroke ringan, ada diabetes, coba nanti malam tidur habis Isya dari masjid langsung tidur. Coba tes. Tapi tidurnya serong kanan hadap kiblat seperti mayat di bumi. Orang yang tidur seperti itu sunnah Rasul. Orang yang tidur serong kanan hadap kiblat
itu jantung, lambung, usus, semua organ tubuh duduk pada tempatnya. Akhirnya nggak kena saraf terjepit. Hati-hati Bu, sekarang lagi ngetren lupa penyakit saraf. Nah, nanti boleh datang saya. Yang ada lagi ngetren loh, betul. Teman saya orang-orang hebat semuanya kena saraf terjepit. Pada sikit aja tuh. Cik. Namanya saraf lagi ngetren loh sekarang. Aneh, saya pun heran. Kenapa zaman-zaman sekarang lagi ngetren saraf terjepit? Nah, kalau nggak percaya nanti kena, betul saya bilang. Masih kena, nanti nggak apa-apa. Kita saling-saling membantu. Nanti hubungi kita, insya Allah. Dia ada obatan rohani dan jasmani. Terima kasih.